Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marbir Zaida dengan NIM 2104124 ingin menjelaskan bab 2 tentang belajar, keterampilan gerak, dan umpan balik. Seperti kita ketahui, hidup adalah proses belajar yang sangat berharga dan belajar adalah proses menuju kesempurnaan. Belajar dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk, salah satunya melalui belajar keterampilan gerak. Belajar keterampilan gerak memainkan peranan penting dalam penampilan olahraga sebab penampilan olahraga yang sangkil dan mangkus pada dasarnya mencerminkan penguasaan keterampilan gerak dan memiliki efek adiktif implikatif pada pengembangan aspek-aspek motivasional. Salah satu faktor yang menentukan dalam menunjang keberhasilan proses belajar keterampilan gerak adalah pemberian umpan balik. Oleh karena itu, umpan balik menjadi salah satu pokok bahasan yang dibahas dalam bab 2 ini. Di sini ada juga pengertian dan batasan belajar keterampilan gerak. Meskipun terdapat berbagai pendapat para ahli tentang pengertian belajar, tetapi secara umum dalam beberapa hal tertentu yang mendasar mereka sepakat bahwa belajar setidaknya mencakup 3 ciri pokok, yakni belajar ditanda oleh adanya perubahan perilaku, perubahan yang terjadi relatif permanen, dan yang terakhir perubahan diperoleh melalui proses latihan atau pengalaman. Secara implisit definisi di atas menegaskan pula bahwa belajar pada dasarnya merupakan suatu proses yang merangkum 3 unsur pokok, yaitu yang pertama unsur masukan atau input berupa tingkah laku individu sebelum belajar. Yang kedua unsur proses belajar dalam bentuk pengalaman dan latihan yang memproses masukan, dan yang ketiga unsur keluaran atau output berupa perubahan perilaku yang dihasilkan. Perubahan perilaku kognitif berupa keterampilan berpikir, intelektuasi, perilaku afektif ditandai oleh respons sikap, perasaan, emosi, dan motivasi atlet terhadap latihan. Sementara perilaku motorik berupa gerak anggota tubuh, bawah kendali sistem saraf. Ketiga domain ini merupakan tujuan yang dijadikan kriteria perubahan yang harus dicapai oleh atlet, dan tingkat penguasaan atlet terhadap tujuan-tujuan tersebut disebut hasil latihan. Meskipun istilah keterampilan memiliki beragam pengertian, tetapi biasanya istilah ini digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas. Banyak ahli yang telah mencoba memberikan pengertian tentang keterampilan. Dalam fungsinya sebagai indikator dari suatu tingkat kemahiran, keterampilan dikonsepsikan sebagai kompetensi yang diperagakan oleh seseorang dalam melakukan suatu tugas yang berkaitan dengan pencapaian suatu tujuan. Selanjutnya, di sini ada sistem penahapan dan klasifikasi. Belajar keterampilan gerak yang kompleks seperti membaca, menulis, menari, dan olahraga berlangsung dalam suatu proses panjang dan menuntut upaya pembelajaran yang intensif. Oleh karena itu, para ahli telah berusaha mengembangkan dan berbagai cara atau pendekatan konsep pembelajaran keterampilan gerak dengan cara mengolaborasi proses pembelajarannya menjadi tahapan-tahapan tertentu. Selanjutnya ada pendekatan kognitif. Seperti telah disebutkan, Fitt dan Posner telah membagi proses belajar keterampilan gerak dalam 3 tahap, yaitu tahap kognisi, asosiasi, dan automatisasi. Ketiga tahapan proses tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama tahap kognisi, yang kedua tahap asosiasi, yang ketiga tahap automatisasi, dan yang terakhir pendekatan kognisi sosial. Terima kasih.